Kenny and Friends. Gak usah berlama-lama lagi kali ya. Hari ini aku punya bintang tamu yang menurut aku dia sebening kaca, anjay. Phoebe Glass alias, aku tahu nama asli kamu, Phoebe Natalia. Right, that's right. Halo semuanya. Panggilnya Dongseng sih ini ya. Nih. Soalnya dia itu kelahiran 2001 guys. Jadi tahun ini 24 ya? Atau tahun ini 25? 24. Karena aku 28 Desember, jadi 2001 yang akhir-akhir banget. Wow. Tapi aku tuh ketemu kamu kan 2021 sebelum aku ke Korea tuh terakhir interview kamu ya kan. Betul. Nanti kita kasih tahu ya ini biodata dari Phoebe, tapi aku tuh merasa kamu jauh lebih tinggi sekarang. Kamu makan apa? Kok kamu masih berkembang? 172 cm baby. 172. Oh my god. Dan kamu masih sering pakai heels. Betul. Iya kan? Oke, jadi boleh perkenalkan diri dulu kepada warga podcast semua. Halo semuanya, aku Phoebe, main rapper dari girl group Indonesia Glass. Halo. Yeay. Jadi pertama kali aku ketemu sama Phoebe ini gara-gara aku interview kamu ya di Prambors waktu itu. Betul. Itu waktu itu baru debut gak sih? Single kedua ya kalau nggak salah. Oh, single kedua, iya bener lagi. Iya, single kedua. Debut itu tahun 2000 berapa ya? 2021. Iya bener dong, berarti baru-baru debut lah ya. Iya, persiapan sih. Single kedua akhir-akhir ya kalau nggak salah itu. Dan waktu aku interview kamu, sejujurnya ya, ini bener-bener gak bias, bener-bener aku gak bohong, tapi aku bener-bener kayak amazed banget. Karena Glass ini adalah salah satu girl group yang self-made ya kan? Betul, semuanya self-produce. Jadi semuanya dari lagu, MV, lirik, semuanya itu dikerjain sendiri. Betul? Betul. Sampai ke designing baju juga kita desain sendiri. Itu duitnya dari mana ya kalau boleh tahu? Itulah gotaknya di situ. Duitnya juga sendiri kak. Yang menarik adalah ketika aku udah follow kamu segala macam, aku makin lebih amazed lagi karena ternyata Phoebe ini sekolahnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia musik. Betul. Kamu sekolahnya apa, Dek? Aku ambil biomedicine. Wow. Itu scientist gitu, bukan? Betul, researcher jatuhnya. Oh, wow. Nah, dua pekerjaan kamu ini sebenarnya di Indonesia bisa dibilang tidak banyak yang jalani sekaligus, iya. Betul. Berbarengan gitu. Iya benar. Coba dong ceritain susah dan aku yakin nggak ada gampangnya. Jadi susah dan susahnya. Pertama menjadi girl group dulu deh. Sebenarnya buat aku masuk ke dunia biomedicine ini tuh nggak disengaja. Oke. Nggak disengaja. Jadi awalnya itu sebenarnya banyak fans aku yang juga udah tahu. Pas SMA lagi persiapan buat ngejar kedokteran justru. Oke. Iya, mau jadi dokter apa? Nggak tahu, kedokteran aja dulu kan. dokter umum lah ya. Karena biasa kalau in a Chinese family you have a Chinese tiger mom, ya kalau nggak kedokteran ya bisnis ya atau ngapa gitu kan. Jadi otak aku karena aku nggak bisa IPS sama sekali, aku ambil IPA, ya udah naturally I go kedokteran lah, coba aja gitu. Nah di tengah perjalanan itu aku ikut Z-pop. Aku ikut Z-pop dan aku mikirnya sombong banget bakalan menang nih kayaknya. Karena waktu itu tuh kita kan ada weekly ranking ya. Dan awal-awalnya itu selama 3 kali aku ranking 1 mulu. Wow. Jadi aku mikirnya kayaknya mainnya gak usah kuliah lah. Gak usah kuliah. Berkarir lah ya jadi idol. Iya, musik aja gak seh gitu. Makanya waktu itu tuh kan mau persiapan UN segala macam, nilai aku jeblok. Serius? Karena aku udah mikir kayak, alah ngapain? Iya. Udah males, capek gitu kan. My mom was horrified. Iya. Terus ujung-ujungnya udah mau final gitu, karena aku SMA kelas 3, kelas 12 kan dia ada stand kampus gitu. Nah stand kampus aku yang aku datengin pertama kali. Dia ngejelasin lah biomedicine itu apa. Dan waktu itu kan aku nggak tahu biomedicine itu apa. Jadi aku mikir, mirip kedokteran ya. Ya udah daftar aja, lagi pula nggak akan gue kuliah. Gitu. Itu mindsetnya masih aku nggak akan kuliah. Aku nggak akan kuliah. Jeng jet kalah jadi ambil deh Jadi biomedicine. Z-pop itu kalah karena yang juara 1 yang harusnya dikirim ke Korea doang. Okay. Aku juara 3 waktu itu. Iya. Sedih nggak waktu itu? Atau kayak ini kayak gue karma deh. Inilah jangan terlalu sombong. Kalah kan kuliah kan ujung-ujungnya biomedicine lagi. Iya. Tapi kan untuk masuk ke si biomedicine itu juga ada bukan kualifikasi apa sih, tes-tesnya gitu kan?
Waktu itu karena aku hoki, makanya itulah kenapa aku daftar. Karena dia cuma bilang ada interview bahasa Inggris sama tinggal tunjukin rapot. Oh, itu keahlian kamu. Tapi Iya, interview tapi rapotnya masih bagus pas itu. Bagus. Bagus. Sombong lagi guys. Karena emang aku tuh selalu di-push untuk menjadi academically flourishing gitu kan. Iya. Jadi memang beberapa kali ada juara umum gitu. Jadi nilai aku memang bagus di situ. Jadi masuk dah tuh ya dengan gampang ke biomedicine itu. Iya. Nah, setelah dijalani berbarengan, suka nggak tuh akhirnya sama si biomedicine itu? Bahasa alien ya ternyata. Aku bener-bener nggak tahu sih. Soalnya pertama lihat kamu kan masih pakai baju yang kayak idol gitu kan. Bener. Ya kan? Rok pendek lah apa segala macam. Tiba-tiba pakai jas lab Kak gitu, kayak bingung aku. Karena itu juga aku belum debut. Jadi selama semester 1, 2 atau 3 gitu aku lagi persiapan buat debut kan. Jadi sana itu masih ngangong-ngangong lah istilahnya karena pasti sibuk buat kelasnya juga kan. Ujung-ujungnya lulus juga sih ternyata. Dan kamu sekarang udah bekerja? Udah, aku jadi research assistant di kampus aku juga, under dosen aku. Oh wow. Dan masih menjalani juga sebagai musician, rapper. Betul. Terakhir tuh apa yang membuat aku recall sama kamu itu karena kamu nge-rap sama Saikoji. Betul. Iya kan? Iya. Itu gimana sih ceritanya? Dipanggil atau emang udah kenal atau gimana? Oh, he's a very chill dude. Aku juga shock ternyata dia chill banget karena dia legend kan sebenarnya. Iya. Dia legend, but he's one of the most humble artists that I've ever seen. Dan he genuinely loves what he's doing. Waktu itu tuh sebenarnya dibilang kenal secara personal enggak, tapi dia di TikTok ada challenge kolaborabu waktu itu. Dan aku beberapa kali ikut, jadi sepertinya ke notice dan langsung dikontak secara personal dari DM untuk ikut collabnya. Asik banget. Dan kamu emang suka kayak nge-stage video-video orang gitu kan? Iya, yang betul. liriknya kamu bikin sendiri, segala macam. Wow, tapi akhirnya konsisten itu membuahkan hasil sih. Bener, karena ternyata banyak orang yang ngajak collab, featuring dan kerjasama itu dari konten-konten aku itu. Iya, benar. Iya. Ada nggak sih kesamaan dari bikin lirik rap sama ngerjain penelitian? Beda banget sih kayaknya. No, this is interesting karena Phoebe yang di lab sama Phoebe yang rap itu jomplang banget sistem kerjanya. Kalau di lab itu aku tipe yang detail. Jadi misalnya bos aku tuh bilang kita mau ngelakuin uji coba yang ini, aku nggak bisa langsung kerjain. Aku tipe yang harus belajar selama seminggu, cari tahu sendiri, terus tulis secara detail. Oke, step 1 ini, step 2 ini, step 3 ini. Tapi kalau untuk rap sendiri, aku nggak pernah ada persiapan itu. Tinggal dengerin musiknya ya udah jalanin aja. Wow. Jadi dan biarkan. lirik itu datang gitu aja. Jadi sebenarnya ini juga aku juga bingung cara ngejelasinnya gimana. Iya. Karena orang kalau nanya, "Bi, cara nge-rap gimana?" Masa aku bilang, "Nggak tahu." Iya. Sebebasnya gua. Ya mungkin karena itu naturally keluar aja, langsung pop up aja nggak sih? Jadi beda banget, memang jomplang banget. Tapi mungkin kesamaan yang bisa aku bilang itu kepuasannya sih. Misalnya ada satu project yang susah banget dan ternyata aku bisa berhasil melewati step itu, atau nggak pas aku denger hasil dari rap aku bagus banget, kepuasannya sama. Kayak, "Oh girl, I did that." Tadi aku suka banget kamu bilang kayak aku bikin rap terus bagus banget. That mentality girl ya kan. Tapi gimana sih sehari-hari kamu kan jadi kayak ada side A, side B-nya gitu. Kayak Kayak side quest ya. Iya kan, yang kayak serius banget, yang satu artistik banget gitu. Bener. Art banget. Itu gonta-ganti peran itu sulit gak untuk seorang Phoebe? Kayak karena udah terbiasa kali ya. Jadi pas aku kecil banget itu, cara mamaku ngedidik aku tuh udah di dalam kondisi yang sangat sibuk dan produktif. Dulu pas aku SD sampai SMP atau SMA gitu, selama seminggu aku les tiap hari. Wow. Dan sehari itu bisa 3 dan ambil semuanya. Apa itu? Bisa pelajaran, bisa kumon ya, trauma semua anak Asia. Bener. Kumon. IF juga English, bahasa Inggris, bahkan sempet wushu, sempet badminton, jadi sempet main biola juga 5 tahun. Jadi beneran udah dikasih nih side quest nih banyak nih, coba aja semuanya. Karena itu kalau aku mau switch itu jadi gampang locked in-nya. Tapi akhirnya menemukan yang sesuai dengan kamu banget, karena kan kamu berarti dikasih kesempatan sama mama kamu banyak kan. Betul. Cobain ini, cobain itu, cobain ini, cobain itu gitu kan. Dan akhirnya jatuh cintanya justru sama rap yang nggak pernah dikasih. Oh, fun fact, aku
disuruh les nyanyi berkali-kali ya sama mama aku. Oh, oke. Dan selalu fail. Malah jadi yang nge-rap ya? I cannot sing. Waktu itu susah payah banget kan. Aku kayak, aduh kok aku nggak enjoy ya nyanyi gitu. Cuman gara-gara aku nyemplung ke K-pop itu, aku kan pernah berkali-kali aku bilang itu my favorite rapper waktu itu yang bikin aku start itu kan Suga. Iya. Gara-gara itu pun aku jadi nyemplung di rap and somehow jadi kayak begini. Wow. Sebenarnya ya buat teman-teman mungkin yang belum pernah nyemplung ke K-pop juga gitu ya, banyak banget sih sisi positifnya dari per-K-popan ini ya. Banyak banget. Iya kan? Banyak banget. You learn the language. Yes. Terus gak bisa dipungkiri memang entertainment mereka itu very established, right? Jadi kita bisa lihat dari sistem mereka gimana. Emang sangat proper dan sangat sibuk ya mereka terlihatnya ya. Mungkin kalau aku beneran misalnya jadi girl group di Korea mah nggak mungkin aku bisa ambil biomedicine. Yes. Tapi aku pengen dive in lebih ke cita-cita kamu sih. Karena one of your dream pasti kan untuk ke Korea dan doing the K-pop thingy yang Glass harusnya lakukan. Maksudnya sekarang masih lakukan, tapi we know that di Indonesia sulit banget gitu kan untuk menjadi sekelompok girl group. Betul. Ya kan? Betul. Boleh kasih tahu nggak sih kayak bagaimana sih industri musik yang telah kamu jalani? Mungkin karena marketnya di sini tuh right now girl group sama boy group itu masih belum sebesar solo artist, right? So naturally karena di sini udah lebih banyak solo artist dari semua genre, most companies management teams itu lebih terbiasa untuk handle satu orang. Kalau kita misal grup itu ada berempat, bertujuh, berlapan, dan mereka tuh kan harus urus mereka semua baik secara personal maupun their other schedules as a group. That's why menurut aku lumayan masih sulit sebagai grup di Indonesia. I wish ya teman-teman sekarang kalau bisa sih langsung di search ya di YouTube, karena begitu lihat MV-nya ini buat sendiri, Gila sih. Itu juga sih karena kita berempat idealis semua. Kita berempat-empatnya idealis, keras kepala juga, dan we just want to do what we love, right? Makanya kita bikin konsep semuanya sendiri, lagu yang kita mau semuanya sendiri. Which is why I think the artistic freedom is actually quite nice. Di luar kepusingan duit ya, tapi artistic freedomnya itu enak. Iya. Glow gimana? Masih nyariin nggak? Glowy. Glow mah aku dong. Glowy? Ajaibnya kan sebenarnya kita lumayan hiatus lama ya. Iya, sekarang. soalnya leadernya sempat melahirkan dulu ya Bu. Betul, keponakan aku itu. Iya, makanya. Ada keponakan sekarang. Aneh banget lihat dia. Iya, makanya. Nggak, abis itu kurus lagi gitu kayak ini beneran kemarin melahirkan. Malah jadi sehatan badannya. Apa pertanyaannya? Glowy, oke. Iya, glowy. Nah, glowy itu ajaibnya masih mencari kita, iya bener. Dan kita itu hafal banget ID orang-orang yang selalu komen atau bahkan masih bikin edit-editannya kita gitu. Tapi mereka tuh lucunya gini, Glass itu sebenarnya suka banget kasih spoiler. Oke. Me personally aku suka kasih spoiler. Bahkan yang waktu solo aku yang Bloody Money gitu, aku post foto aku pakai kostumnya, terus pakai emoticon yang cuman darah sama uang gitu kan. Glowy kan nggak nyadar kan itu apaan. Pas rilis mereka marah-marah. Mereka kayak jelas-jelas ada di situ, tetap kita nggak nyadar. Jadi lucu banget lihat mereka. Terinspirasi dari K-pop idol yang suka memberikan teaser manja itu ya. Jadi sekarang tiap kali kita post apa atau ganti warna rambut, mereka curiga. Ini apakah sudah ada hint teaser lagi? Glowy bisa bersabar dikit lagi. Dikit lagi. Tapi yang paling susah sebagai girl group itu apa sih? Apakah menyatukan waktu-waktunya atau dari sisi artnya atau apa? I'd say karena Glass ini independen, kesulitannya kita mungkin beda ya daripada girl group yang ada manajemennya. Cause basically we are our own management kan. Untuk cari waktu pasti sulit karena semua member Glass ini masih punya kehidupan yang masing-masing yang kita push juga. Jadi ada satu member aku juga baru selesai sidang, Kak Denisa baru kelar sidang, aku juga udah kerja dan member yang lain juga kerja. Tapi somehow kita masih bisa cari waktu untuk kumpul bareng, untuk oke, kita mau melakukan ini, kita latihan ini gitu. Kesulitannya situ sih. Tapi itu sih yang menurut aku susahnya berkarir ya,
let's be true ya, di Indonesia sebagai musisi itu ya karena lo harus punya cadangan lain gitu loh. Kalau enggak, it's very hard. Honestly, that's the reality of it. Iya kan? That's the reality. Maksudnya gini, akan lebih mudah ya kalau misalnya kalian kan udah sebagai grup nih, udah tahu kayak karyanya bagus, apa segala macam gitu ya. Akan lebih mudah kalau nggak usah sekolah kan misalnya. Fokus di bidang musik, which kalian bisa taruh energi kalian, waktu kalian di situ, bla 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 bla. Tapi nyatanya di Indonesia tuh susah banget gitu loh. Betul, masih sulit karena kalau bermusik di Indonesia pun juga kita masih harus cari makan untuk sendiri dan keluarga. Betul. Sedangkan kalau di luar negeri gitu ya, let's say di Korea lah ya, kayaknya 90% dari mereka kan nggak sekolah yang seperti kita sekolah pada umumnya kan. Betul. Emang lebih difokuskan untuk bermusik gitu. Betul, karena sistem mereka itu mereka udah disediain makan harian, dorm dan kerjaan yang ada. Tapi mungkin baliknya jadinya kalau di sini kita kalau ada penghasilan dari musik kita bisa langsung ke kita sendiri buat yang independen ya. Kalau manajemen kan beda cerita lagi. Tapi kalau di sana mungkin sistemnya itu bayar utang jatuhnya. Iya benar. Jadi kalau misalnya emang lo laku ya bayar utangnya cepet ya. Bayar utangnya cepet, baru digaji 3 tahun kemudian gitu kan. Kalau nggak bisa bayar utang bubar. Aduh. Ya kan? Sulitnya iya di situ. Jadi pro konnya tuh banyak banget sih. Iya. Like two very extreme situations. Betul. Kalau misalnya Phoebe disuruh pilih jadi scientist atau jadi rapper, musician. Tapi somehow aku nggak bisa ngebayangin tanpa itu dua. Oh gitu? Iya, somehow. Kamu inget gak kamu kecemplung? Iya, tapi somehow kayak nyek. Oke, akhirnya ya. Iya, karena meskipun aku ambil khusus biomedicine, di lab pun aku masih suka kepikiran melodi atau apa, aku tulis-tulis sendiri. Wow, jadi ada tuh lagu-lagu yang terinspirasi justru dari pas kamu lagi ngerjain si di lab itu? Iya, bisa, ada beberapa sebenarnya. Seriusan? Iya. Wow. Kan aku ambilnya infectious disease, jadi aku neliti parasit, virus, sama bakteri. Dengan cara melihat mereka dan pelajari tentang mereka aja, aku bisa connect ke real life. Example, parasit itu dia butuh host to live. That's why namanya parasit. Virus dia perlu hijack kita untuk replicate, hijack the cellular machinery lah gitu. Kalau bakteri dia uniknya dia sebenarnya semuanya bisa sih. Untuk parasit dan untuk parasit dan si bakteri, mereka tuh bisa berkumpul dan mereka bikin protective layer di community mereka sendiri. Jadi hal-hal unik begitu tuh bikin aku bisa connect kali ke kehidupan asli gitu. Lihat muka saya nggak connect kan? Tadi dia udah jelasin bakteri. Tadi apa yang pertama? Oke. Wow. Tapi aku menyadari kesamaan dari rapper. Sebenarnya mereka adalah jenius. Like you, like Suga. Wes tiba-tiba bawa Suga. Tapi karena mungkin apapun yang kalian lihat itu bisa menjadi sebuah lirik dan sebuah inspirasi nggak sih? Betul. Iya. Iya kan? Iya. Kalau gue kan kayak lihat kopi ya kopi aja gitu kan, lihat orang ya lihat orang aja. Tapi kalian tuh bisa kayak ini apa ya dalam sini gitu ya? Iya. Apa sih yang ada di otak kamu? Pengen tahu deh. Aku juga penasaran. Karena sepertinya otak kiri dan kanan aku kayaknya. Cuman fun fact-nya gini, ketika aku udah locked in untuk di dunia rap sama dunia sainsnya itu, daily-nya malah aku lemot. Kayak baterainya habis. Contohnya itu kadang aku suka ngeblank sendiri, orang ngomong apa aku ngeblank dulu, terus reprocess everything. Bahkan suka keserimpet mulut aku kalau ngomong. Karena mungkin mulutnya lebih cepat daripada otaknya bekerja atau mungkin nggak nyambung kayaknya. Kayak otaknya lagi muter jadi ngomongnya. Iya. Banyak dari mulut aku tuh sering keluar kata Iya. Itu artinya masih loading ya. Loadingnya jadi lebih lama gitu. Iya. Tapi tadi kan kamu bilang salah satu yang menginspirasi kamu di dunia musik itu adalah Suga. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin di Indonesia atau di luar dari K-pop? Aku baru kenal, bukan kenal sih, pengen kenalan. Tapi aku baru nyemplung ke playlistnya Suisei. Ada yang namanya Suisei. Lagu-lagunya enak banget karena dia R&B vibe, and I think he's Indonesian. Oh, yeah, he's Indonesian. Really? Yeah, okay. I think. Please, nanti kita maybe right coba dicek ya. Dicek lagi. Karena aku kenal sama produsernya juga, which pas aku mau cek playlist produsernya, kan ada si Suisei-nya. Terus aku dengerin lagu-lagunya, aku wow in love banget karena it's very R&B, very kalau misalnya kita denger itu kayak langsung gitu, that type of music. I see. Oke.
Tadi kan kamu udah bilang berarti kalau misalnya disuruh pilih ternyata nggak bisa pilih nih karena dua-duanya udah menjadi bagian hidup kamu. Walaupun yang pertama si science ini tidak disengaja. Dua-duanya nggak sengaja sih. Rap kan juga nggak disengaja. Iya sih, tapi kan akhirnya menjalani hidup itu dan dua-duanya udah nyambung banget. Nah, impian kamu atau dream kamu, ini kan masih awal-awal tahun juga, pasti banyak dong. Kayak nggak usah jauh-jauh 5 tahun ke depan deh. Tahun ini sama 2 tahun kemudian, kira-kira Phoebe akan menjadi seperti apa sih? Sebenarnya easy answer-nya itu rilis banyak karya dan rilis publication. Kalau di science kan kita bisa rilis publication of our own research, right? Itu juga target aku sih. Oke. Yeah, can you imagine like how cool it is? Iya. Oh dia rapper tapi rilis banyak karya. Oh my god, dia ada di sciencedirect.com atau apa. Tapi kalau misalnya kamu merilis penelitian-penelitian itu butuh berapa lama sih untuk menjadi sebuah rilisan? Wah itu lumayan berprogres sih karena kan ada banyak banget yang submit the research juga kan. Jadi harus quality checking, harus melakukan projectnya juga yang nggak tahu berapa berarti lama. Bertahun-tahun? Bisa bertahun-tahun juga. Iya. Wow, jadi ternyata dia serius beneran guys di dunia saintis ini. Nah, kalau yang versi musiknya apa? Mengeluarkan banyak karya bersama Glass atau mungkin ada single lagi solo? That's why menurut aku sebenarnya gatel banget mulut tapi bisa diekspektasikan untuk dua-duanya lah. Oh my god. Penasaran deh, kalau misalnya seorang rapper itu playlistnya apa sih? Apakah semuanya rap? Soalnya gini ya, aku dengerin album Suga 10 menit aku stres karena kan isinya kersing-kersing gitu kan. Kayaknya aku harus ganti yang instrumental dulu deh. Seorang Phoebe apa playlistnya? Banyak banget yang kirain aku tuh cuma dengerin hip hop gara-gara rapper kan. Sebenarnya I love hip hop but I do love other genres of music. Kalau playlist aku tuh random banget, bener-bener random tergantung mood. But usually aku suka lagu-lagu yang bisa aku ikut nyanyiin, yang udah hafal mati lah gitu. These days aku suka banget sama 80s sebenarnya. Iya, jadi mostly dari Spotify aku itu semuanya. Iya. Dan dia nge-rapnya juga bagus banget kan. Iya. Dan lagu-lagunya kayak wah gitu. Iya. Oh ya by the way guys, kalau misalnya masih yang belum pernah dengerin Phoebe gitu ya, dia kadang-kadang menyampurkan rapnya itu pakai bahasa Korea juga. Betul. Gemes-gemes. Dan yang aku dengar sama Saikoji itu kan kamu masukin si rapper Korea juga kan. Rap pakai bahasa Korea maksudnya gitu guys. Wow. Betul. Jadi itu ya ekspektasinya adalah di tahun ini bisa keluarin karya di dunia sains dan juga di dunia musik. Oh, how cool would that be? Iya. Amin. Enggak, kamu masih panjang lah ya waktunya ya. Ini kan masih 2-4. Masih banyak banget waktunya. Iya, exactly. Itu juga kenapa aku ambil semua kesempatan yang ada. Karena menurut aku better untuk coba tapi gagal daripada nggak coba sama sekali dan kita jadi penasaran sebenarnya kita bisa berhasil atau enggak sih di dunia itu. That's so good. Karena mendingan lo gagal terus tahu nih, oh ya udah ternyata ini gagal, daripada seumur hidup lo bertanya-tanya kalau misalnya gue coba itu gue bakal berhasil atau gagal ya. Iya, plus balik lagi karena aku udah dikasih kesempatan banyak banget sama mamaku untuk ikutin les ini itu. Menurut aku I live a very privileged life. Untuk bisa ngelakuin itu sebuah privilege kan. Makanya menurut aku it's best to utilize those privileges wisely. Makanya aku nggak mau skip kesempatan apapun yang ada. Apakah ada ketakutan? Banyak ketakutannya pasti. Menurut kalian ambil bidang biomedicine langsung handle lab itu menyeramkan atau enggak? Sangat menyeramkan ya. Karena sebenarnya kalau kita gagal satu step kita harus ngulang lama dan keluar duit lagi. Iya. Wow. Iya, dan musik juga kan. Jadi menurut aku nggak apa-apa ada rasa takutnya, tapi nyemplung dulu lah gitu, kepala aja dulu kayak. Iya bener-bener cobain aja dulu. Apalagi kan awal tahun. I think it's good for us di tahun ini untuk ya udah coba aja dulu. Aku pernah denger ya, kayak sebenarnya kan gini, kita takut biasanya memulai itu karena kata-kata orang-orang, pendapat orang-orang. Tapi aku pernah baca satu buku katanya sebenarnya nggak ada orang yang terlalu merhatiin lu lagi, nggak ada yang juga peduli sama hidup lu karena mereka pedulin hidupnya sendiri juga. Betul. It's all in here, in your head, in your mind gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja dulu. Pun kalau misalnya lu gagal, gak nyakitin orang lain atau gak melukai orang lain, tapi kalau lu sukses lu bisa membantu semua orang. Iya, dan meskipun gitu kalau orang nganggep kalian gila, hey Albert Einstein juga orang pasti awal-awalnya anggapnya gila. That's dong. True. Kamu pernah ada gak sih? Ini harusnya ini udah kepanjangan ya, tapi aku pengen nanya ke kamu karena aku belum pernah lihat saintis warnanya rambutnya ganti-ganti. Tatoan dia. Tatoan. Ini bener-bener saintis yang kayak dapat di mana nih ya? Ya kan, warnanya rambutnya ganti tiap 2 bulan, 3 bulan.
Soalnya terakhir aku masih lihat blonde, enggak warna pink juga pernah kan? Yang di Prambors itu warna ungu, iya. Ingat saya tuh, ya kan? Oh, saintis yang bentuknya kayak begini. Ya sih jarang sih. Ya kan? So you're one of a kind, very special. That's why memang pas aku ke kampus aku dan aku kerjain labnya juga, emang orang notice langsung pertama warna rambut. Which is why aku juga suka nanya sama orang, Kak coba tebak jurusan aku apa? Karena nggak mungkin keluar dari mulut mereka sebagai peneliti gitu kan. Jadi jangan takut juga untuk beda dari yang lain. Iya, it's your own life. It's your own life. I love what I do. I love how I look, and that's like the most important thing. Wow, so good. Di Kenny Gang ada yang namanya nyatanya. It's a feature where ya nyatanya bla 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 menurut pelajaran hidup kamu sendiri. I see. Langsung aja nih. Langsung aja. Nyatanya version Phoebe. Nyatanya this is the life that you choose to live. Jadi apapun keputusan hidup kalian itu ada di tangan kalian semua sendiri. Balik lagi, it's better to try and fail daripada nggak try sama sekali, karena your youth is yours. So jangan peduli sama kata-kata orang, just be yourself and enjoy your life, that's yours. Wah, kasih tepuk tangan semuanya. Thank you Phoebe for coming to my podcast. Thank you for inviting me. Yay, semoga teman-teman semua Kenny Gang terinspirasi karena she is very cool person. I wish kalau I was younger ya, aku pengen coba juga di dunia musik nge-rap kayak nggak bisa deh, aku kayak nggak bisa deh. Thank you, annyeong.